Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi dalam renungan pagi GPD Seruku Pakis dan GPD Gloria Karangrejo. Pada pagi hari ini saya membawakan renungan yang berjudul Terlepas dari Beban Berat. Katakan sama-sama, terlepas dari beban berat. Mari kita baca Alkitab kita di dalam Matius pasal 11 ayatnya yang ke-28. Matius pasal 11 ayatnya yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, pada zaman sekarang ini kesibukan manusia itu semakin meningkat. Waktu terus berputar tanpa kita sadari. Hari berlalu demikian cepat, minggu demi minggu, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun. Beban yang dipikul dari setiap permasalahan membuat otak kita itu terus bekerja tiada henti. Tekanan demi tekanan datang pada setiap manusia. Tidak ada seorang pun yang tidak menghadapi masalah. Beban pikiran yang sangat berat membuat manusia mencari jalan keluar untuk meringankan beban mereka. Hiburan pun dicari, mulai dari hiburan untuk keluarga, jalan-jalan ke mall, hingga mencari hiburan di malam hari. Tidak sedikit yang masuk ke dalam kehidupan malam dan pergaulan bebas. Yang tentunya bertentangan dengan firman Tuhan. Apa yang mereka dapatkan hanyalah kenikmatan sesaat yang akan hilang ketika mereka itu kembali kepada realita kehidupan mereka. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, kesenangan yang mereka dapatkan itu tidak bisa melepaskan mereka dari tekanan yang dihadapi. Bahkan masalah menjadi berat ketika mereka jatuh ke dalam dosa, terlibat pada obat-obatan terlarang, kecanduan minuman keras, dan masih banyak lagi. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, dalam kitab Matius 11 pasal 28 tadi, Tuhan memberikan jalan keluar bagi setiap orang yang mempunyai beban kehidupan yang sangat berat. Apakah yang harus dilakukan agar kita itu dapat mendapatkan kelepasan? Poin yang pertama adalah datang kepada Tuhan. Katakan sama-sama, datang kepada Tuhan. Matius pasal 11 ayat 28 tadi, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kasih, ketika kita ingin mendapatkan kelepasan dengan mencari kesenangan atau hiburan dari dunia ini, kita hanya akan mendapatkan ketenangan yang sesaat saja. Setelah itu, beban berat akan datang lagi ke dalam kehidupan kita. Beban yang ada hanya akan hilang pada waktu kita mencari kesenangan dunia. Setelah itu, beban itu akan kembali lagi dalam diri kita. Tidak ada yang dapat memberi kelepasan yang kekal selain Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, pada saat kita datang kepada Tuhan, Dia itu akan mencurahkan damai sejahteranya bagi kita. Damai sejahtera yang Tuhan berikan itu adalah kekal dan tidak bisa diberikan oleh dunia. Dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, damai dari Tuhan akan menjaga hati dan pikiran kita dari tekanan yang ada. Kita akan merasakan kelepasan yang luar biasa ketika kita datang padanya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara kasih, ketika kita mendapatkan masalah, ketika kita menghadapi beban masalah yang ada dalam hidup kita, mari kita jangan mencari kesenangan dari dunia, tapi kita datang menyerahkan semuanya ke tangan Tuhan. Karena di dalam tangan Tuhan, yakin dan percaya, semuanya pasti indah pada waktunya. Nah, poin yang kedua adalah minta kekuatan dari Tuhan. Katakan sama-sama, minta kekuatan dari Tuhan. Mari kita baca dalam Mazmur pasal 86 ayat yang 16a. Mazmur pasal 86 ayatnya yang ke-16a. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Berilah kekuatanmu kepada hambamu. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, mintalah kekuatan dari Tuhan untuk menjalani hari-hari kehidupan kita. Berserulah kepadanya. Dalam Yeremia pasal 33 ayat 3a, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, kekuatan baru Tuhan berikan bagi kita jika kita berdoa dan berseru kepadanya. Kita itu memerlukan kekuatan yang baru untuk menghadapi setiap masalah kita. Janganlah
Jangan pernah kita mengandalkan kekuatan kita sendiri untuk menghadapi masalah. Karena kita bukanlah manusia super. Kita itu butuh Tuhan untuk menghadapi semua masalah yang ada. Pererat hubungan kita dengan Tuhan. Karena di dalam Tuhan kita akan mendapatkan kekuatan yang baru. Dalam Yesaya pasal 40 ayatnya yang ke-29 sampai 31, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, ketika kita menghadapi beban dan tekanan yang sangat berat, mari datang dan cari wajahnya. Mari cari Tuhan. Janganlah cari kelepasan dari dunia ini yang hanya sesaat kita dapatkan kesenangan, setelah itu hilang semuanya. Oleh karena itu, mari kita cari Tuhan, karena Tuhan yang mempunyai damai sejahtera. Tuhan yang mempunyai damai sejahtera. Datang dan berserulah kepadanya. Karena di dalam tangan kasih Tuhan, semua beban kita, semua pergumulan kita pasti akan terbebas. Oleh karena itu, mari kita semua datang serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tutup dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, ya Bapa, kami mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan, atas penyertaan-Mu ya Tuhan kepada kami. Engkau dapat membangun kami semua ya Tuhan pada pagi hari ini dalam keadaan sehat dan dalam keadaan damai ya Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami ya Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar ya Tuhan pada pagi hari ini ya Tuhan, dapat kami lakukan, dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Ya Tuhan, tuntun bimbing kami ya Tuhan. Biarlah kami anak-anak-Mu ini ya Tuhan selalu mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah hidup kami ini ya Tuhan hanya untuk memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan, hanya untuk melakukan pekerjaan tentang kasih-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, kami datang menyerahkan seluruh aktivitas kami pada pagi hari ini ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati, Engkau sertai ya Tuhan. Ampuni dosa dan salah kami banyak ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.